aturkan pada Bapak Kepala Madrasah atas sambutannya. Tadi yang kami hormati, kita lanjutkan acara yang keempat, yakni pemaparan draft KTSP oleh tim pengembang kurikulum yang pada kesempatan ini akan disampaikan atau dipaparkan oleh Ibu Uci Lestari SPD selaku Wakil Kepala Madrasah urusan kurikulum. Kepada Ibu Uci Lestari SPD kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemaparan tentang uji publik KTSP akan kita mulai. Sebelumnya, kepada yang terhormat Bapak Kasih Hikmat Munambianto, Bapak Pengawas Madrasah, Bapak Dr. Andes Abdianto MSI, yang terhormat Bapak Ketua Komite Madrasah, yang terhormat Bapak Lurah Mukirsari, Bapak Susilo Soro SE, Bapak Ibu perwakilan orang tua, dan juga yang kami hormati Bapak Ibu guru dan pegawai MTSN 3 Bantul, dan juga perwakilan siswa yang berbahagia. Langsung saja di sini kami akan memaparkan tentang kurikulum MTSN 3 Bantul tahun pelajaran 2022-2023 yang akan kita mulai pada semester ini. Ini merupakan hasil dari tim pengembang kurikulum. Kita mulai. Jadi uji publik kurikulum MTSN 3 Bantul dengan latar belakang bahwa kurikulum ini merupakan pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Jadi pengembangan kurikulum madrasah mengacu pada standar pendidikan nasional dan disesuaikan dengan kekhasan, kondisi, dan potensi daerah satuan pendidikan. Jadi potensi MTSN 3 Bantul dan juga peserta didik. Sebelum membahas lebih lanjut, ada keunggulan dan juga kelemahan MTSN 3 Bantul. Jadi keunggulan dari MTSN 3 Bantul di sini adalah letaknya strategis, aman dan nyaman untuk pembelajaran. Kemudian dekat dengan pondok pesantren, panti, lingkungan pengrajin batik tulis, pengrajin kulit, kemudian pembuat minuman umum dan sebagainya. Kemudian lebih dari 50%, tepatnya 54% siswa kita itu berada di pondok pesantren, jadi separuh lebih. Kemudian guru dan karyawan serta komite berkomitmen memajukan madrasah. Kemudian minat masyarakat untuk menyekolahkan ke MTSN 3 Bantul ini semakin tinggi. Namun ada juga kelemahannya bahwa ada kecenderungan pergeseran budaya dan juga sikap hidup metropolis peserta didik yang kebetulan kita itu berada di daerah pinggiran. Kemudian kesadaran bersih lingkungan ini belum tertanam dengan baik walau kita itu sudah sebagai sekolah adiwiyata Kabupaten Bantul. Bangunan di madrasah rata-rata itu sudah bangunan tua. Kemudian pembelajaran dan penilaian pembelajaran tingkat madrasah kalau dilaksanakan secara daring ini ada kesulitan dikarenakan peserta didik yang di pondok pesantren tidak memiliki fasilitas HP. Kondisi ideal ketika pengembangan kurikulum ini kan harus mengacu pada 8 standar nasional pendidikan. Nah, apabila MTSN 3 Bantul mampu memenuhi 8 standar nasional pendidikan tersebut, maka kualitas madrasah akan semakin meningkat menuju sekolah idola masyarakat. Kondisi nyatanya adalah kalau kita lihat dari standar isi, ini silabus tahfidz ini sudah ada baik yang reguler maupun kelas khusus. Kemudian untuk standar proses penetapan KKM melalui MGMP Guru Mapel untuk tahun pelajaran 2022-2023 ini KKM-nya adalah 75. Jadi ini sudah meningkat baik untuk kelas 7, 8 maupun 9. Kemudian metode dan model pembelajaran bervariasi.
Sedangkan standar kompetensi lulusan nilai rata ASPD ini masih termasuk rendah ya. Artinya misalnya dibandingkan dengan SMP 1 itu masih di bawahnya. Pengembangan bakat minat masih perlu dioptimalkan. Kemudian standar pendidik dan tenaga kependidikan, ini kompetensi pendidik meningkat. Semua pendidik ini berpendidikan minimal S1, 4 berpendidikan S2. Namun memang beban mengajar guru kita ini adalah sangat tinggi karena rata-rata itu 30 jam pelajaran bahkan lebih. Utamanya adalah untuk guru agama, ini semuanya minimal 30 JP. Jumlah tenaga pendidik dan kependidikan ini masih kekurangan, jadi masih kekurangan guru PNS ya, bahasa Arab, PAI, bahasa Jawa, prakarya. Kemudian tenaga kependidikan ini ada 6 PNS, kemudian 6 PTT. Untuk itu dilakukan beberapa perubahan tugas mengajar ya untuk semester ini dan juga tugas tambahan dari guru. Jadi ada perubahan. Standar sarana prasarana ini proses memiliki studio mini, kemudian buku referensi dan buku bacaan perpustakaan belum mencukupi, tetapi sudah dalam proses untuk berusaha mencukupi. Karena pada tahun ini kita akan melakukan akreditasi perpustakaan. Belum memiliki ruang keterampilan dan juga lab bahasa, belum memiliki masjid atau musola yang besar dan nyaman. Tapi nanti akan dalam proses untuk membangun musola yang besar. Standar pengelolaan, ini pengelolaan pembelajaran mungkin masih belum optimal ya, utamanya adalah di masa pandemi kemarin, karena harus melayani siswa secara daring dan juga luring. Standar pembiayaan ini dibantu dari pembiayaan dari komite selain dari BOS. Sedangkan standar penilaian pendidikan ini sebagian instrumen penilaian belum sesuai. Artinya di sini yang kemarin belum sesuai adalah pada panduan penilaian, yaitu pada PAT. Itu kalau di rapot RDM itu kan ada PAT, sementara dari Kemenak sendiri untuk siswa kelas 9 tidak ada PAT. Maka untuk tahun pembelajaran ini kita adakan PAT tersendiri untuk siswa kelas 9. Potensi dan karakteristik MTSN 3. Jadi peserta didik ini umumnya berasal dari daerah Imogiri, Jetis, Delimo, Pleret, Bantul, dan sebagian dari luar DIY yang berada di pondok. Kalau kita lihat rekapitulasinya adalah untuk siswa kelas 9 ini jumlahnya saat ini adalah 151, kelas 8 150, kelas 7 160. Yang berada di pondok ini bisa dilihat di sini. Jadi untuk kelas 9 yang berada di pondok ataupun panti 63, jadi 42%-nya sendiri. Yang kelas 8 itu yang berada di pondok atau panti 86 atau 57,3%, dan yang kelas 7 itu 97 siswa atau 60,7%. Jadi kalau kita lihat semakin tahun ke tahun itu semakin meningkat jumlah siswa yang berada di pondok ataupun panti. Mungkin suatu saat ketika tidak kita batasi bisa 100% siswa berada di pondok dan panti. Nah, itu nanti perlu dipikirkan bagaimana, apakah nanti terus sekolahnya menjadi pondok atau pondoknya milik sekolah. Ya. Ini adalah suatu fenomena yang menarik dan juga ada plus minusnya juga. Tadi sudah. Dasar hukum dan landasan pengembangan ini cukup banyak ya, mulai dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Sisdiknas. Kemudian yang paling penting dari Kemenak sendiri adalah KMA Nomor 183 Tahun 2019 tentang kurikulum PAI dan bahasa Arab pada madrasah, dan juga KMA Nomor 184 Tahun 2019 tentang pedoman implementasi kurikulum pada madrasah, termasuk di dalamnya itu membahas juga tentang moderasi beragama.
Kemudian keputusan Dirjen Pendis nomor 3001 tahun 2022 tentang kalender pendidikan madrasah tahun 2022-2023. Jadi kita membuat kalender sementara ini berdasarkan Dirjen Pendis, keputusan Dirjen Pendis, karena yang dari Kanwil Kemenak ini belum ada. Landasan pengembangan ada cukup banyak landasan. Kemudian tujuan pengembangan kurikulum. Nah, selanjutnya adalah tentang visi, misi, dan tujuan. Jadi visi MTSN 3 Bantul adalah terwujudnya generasi Islam yang berintak, berbudaya, dan berprestasi serta ramah lingkungan, atau bisa disingkat Matsaga Beramal. Beramal artinya itu tadi ya, 3 hal tadi, yaitu berintak, berbudaya, dan berprestasi serta ramah lingkungan. Misinya cukup banyak. Tujuan madrasah. Nah, dari visi dan misi serta tujuan madrasah itu kemudian kita juga memprogramkan atau memiliki program unggulan. Artinya program unggulan itu adalah program yang mungkin di madrasah lain itu belum ada, ataupun misalnya ada tetapi kita itu memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan. Yang pertama adalah kelas tahfidz Matsaga atau kita sebut ketam. Ini ada kelas reguler dengan target hafal 1 juz, yaitu juz 30. Kemudian ada kelas tahfidz. Jadi setiap tingkat itu memiliki satu kelas tahfidz, yaitu dengan target hafal 3 juz, yaitu juz 30, juz 1, dan juz 2. Tapi itu target minimal. Sementara lebih dari itu juga cukup banyak ya. Contohnya yang di wisuda kemarin itu tertingginya bisa mencapai 14 juz. Kemudian yang kedua, BTKG, batik tulis khas Giriloyo. Ini karena kita memang berada di lingkungan pengrajin batik dari Giriloyo ya, dan juga banyak siswa kita yang berada atau berasal dari Giriloyo, sehingga batik itu menjadi ekstrakurikuler pilihan baik untuk siswa kelas 7 maupun kelas 8. Kemudian Risma, riset Matsaga, ini merupakan perintisan karena kita belum dikukuhkan sebagai madrasah riset ya. Nah, antara lain untuk tahun ini adalah targetnya mengikuti lomba KIR, baik MIRES, opsi maupun PIREN. Tahun ini mengirimkan 6 proposal MIRES. Semoga ada di antaranya yang masuk ya. Kemudian wali berwawasan lingkungan. Targetnya adalah memperoleh penghargaan sekolah atau madrasah Adibiyata tahun 2022 tingkat DIY, karena tahun kemarin tingkat Kabupaten Bantul. Kemudian gelurakan literasi, ini memang setiap tahunnya direncanakan dicari siswa dengan minat baca terbaik 1, 2, 3. Kemudian juga kita sering mengikuti lomba-lomba literasi baik siswa maupun Bapak Ibu guru, serta menyusun buku. Untuk tahun kemarin ini sudah menyusun 4 buku literasi madrasah yang disusun oleh guru maupun siswa. Ini gambar kita pernah mengikuti PIREN tahun 2018, yaitu di Purbalingga ya, selama sepekan atau 1 minggu. Nah, sebenarnya tahun kemarin itu kita mau daftar tetapi tempatnya di NTT, sehingga saya lihat biayanya cukup tinggi, maka ditargetkan untuk tahun 2023. Karena waktunya 1 minggu, kemudian 1 orang guru dengan 3 siswa. Kalau NTT mungkin biayanya sangat tinggi. Jadi kita cari tahun depan mudah-mudahan berada di Jawa. Slogan madrasah yaitu belajar bersama, sukses semua.
Struktur dan muatan kurikulum ini karena kita belum menggunakan kurikulum merdeka, maka ini masih sama dengan yang tahun kemarin dengan jumlah alokasi waktu belajar per minggu itu adalah 40 jam pelajaran dengan uraian semacam ini. Jadi kita memang banyak di pendidikan agama Islam. Di situ ada 8 jam sendiri untuk 4 mapel dan ada lagi bahasa Arab. Jadi 11 jam itu banyak di pendidikan agama. Kalau kita bandingkan dengan SMP mungkin hanya 3 JP ya. Jadi selisih 8 jam. Muatan kurikulum ini meliputi muatan kurikulum nasional, kemudian muatan kurikulum daerah atau lokal. Dalam hal ini adalah kita mengambil bahasa Jawa dan tahfiz. Kemudian pengembangan diri dan ekstrakurikuler. Ini meliputi BK, ekstrakurikuler untuk kelas 7 dan 8, pembiasaan dan pendidikan karakter. Nah, ekstrakurikuler pada tahun 2022-2023 ini adalah kita rencanakan ada 10. Yang pramuka ini wajib, kemudian yang lainnya ada 9 itu pilihan. Membatik, kemudian kir, hadroh, kiroah, pencak silat, tenis meja, catur, bulu tangkis. Ini baru ya. Artinya belum pernah kita laksanakan, baru mau dicoba tahun ini. Dan juga kemarin itu usulannya gaet gitu ya, gaet terus diberi nama Inggrisnya daily English. Itu adalah tujuannya karena kita berada di tempat yang cukup banyak wisatawan, apalagi dekat dengan Kelurahan Nukirsari. Kalau kita lihat sering banyak wisatawan datang ke kelurahan gitu ya. Jadi kita akan mengadakan ekstrakurikuler. Namanya itu gaet awalnya. Nanti rencananya itu kita ke tempat-tempat wisata sambil mempraktekkan speaking Englishnya begitu. Karena tahun kemarin juga kita bisa meraih juara untuk semacam ini, tetapi dalam bahasa Indonesia. Jadi kita mengunjungi tempat-tempat wisata. Kemarin itu ada di Batik Tulis Giriloyo, kemudian di tempat yang membuat keris, kemudian di makam raja-raja dan sebagainya. Itu 3 dapat juara semua, tapi dalam berbahasa Indonesia. Nah, langkah bagusnya kalau juga ada yang berbahasa Inggris, itu latar belakangnya.